Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat hadir mengikuti penyerahan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2024. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang saya serahkan hari ini berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2024 ini telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pimpinan, para anggota Dewan, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berisi tentang laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil pemeriksaan telah diserahkan oleh Kepala BPK RI pada tanggal 4 Juni 2025 yang kami terima bersama Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara di kantor BPK di Makassar. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut oleh BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pemberian opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 dapat diraih melalui kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif secara menyeluruh. Ini merupakan WTP yang ke-10 kalinya kita peroleh. Suatu pencapaian dalam pengelolaan keuangan yang patut kita syukuri bersama, dan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dan telah berperan dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut. Jumlah aset pada neraca sebesar 9.845.925.928 rupiah. Kewajiban pemerintah daerah pada neraca sebesar 87.731.319,79 rupiah, sehingga ekuitas akhir neraca sebesar 9.326.482.605,49 rupiah. Laporan realisasi anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Untuk pendapatan sebesar 1.159.959.604.652 rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 1.354.324.602,07 rupiah. Pendapatan asli daerah
sebesar 48 miliar 783 juta 143.923,07 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1 triliun 73 miliar 162 juta 401.638 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 32 miliar 357 juta 359.041 rupiah. Selanjutnya pada sisi belanja dan transfer daerah dianggarkan sebesar 1 triliun 195 miliar 895 juta 917.629,58 rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 1 triliun 131 miliar 592 juta 693.657,83 rupiah atau 94,62% dengan uraian sebagai berikut. Belanja operasi sebesar 795 miliar 767 juta 955.783,22 rupiah. Belanja modal sebesar 172 miliar 295 juta 67.187,61 rupiah. Belanja tak terduga sebesar 476 juta 914.880 rupiah. Transfer daerah sebesar 163 miliar 52 juta 755.807 rupiah. Terdapat surplus antara pendapatan dan belanja sebesar 22 miliar 710 juta 210.944,24 rupiah. Selanjutnya pada pos pembiayaan terhadap pembiayaan neto sebesar 27 miliar 936.312.000 27 miliar 936 juta 312.977,58 rupiah, sehingga total sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIRPA sebesar 50 miliar 646 juta 523.921,82 rupiah. Laporan arus kas terdiri dari arus kas bersih dan aktivitas operasi sebesar 195 miliar 5 juta 278.131,85 rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 172 miliar 295 juta 67.187,61, sehingga itu tadi minus. Arus kas bersih dari aktivitas pendapatan sebesar minus 1 miliar 500 juta rupiah dan arus kas bersih dari aktivitas transhistoris sebesar minus 31 miliar 549 juta 984.060,60. Minus 31 juta 584.994,868 rupiah. Terdapat kenaikan kas sebesar 21 miliar 178 juta 660.959,56 rupiah yang ditambahkan dengan saldo awal kas sebesar 29 miliar 515 juta 490.285,58 rupiah, sehingga saldo akhir kas sebesar 50 miliar 694 juta 151.245,14 rupiah. Laporan operasional merupakan informasi kegiatan operasional keuangan yang terdiri dari pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu. Untuk pendapatan dikurangi laporan operasional terrealisasi sebesar 1 triliun 69 miliar 258 juta 844.174,01 rupiah. Selanjutnya beban
laporan operasional terrealisasi sebesar 999.813.266,98. Terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar 1.480.465,16 rupiah, sehingga saldo akhir laporan operasional sebesar 71.596.492,19 rupiah. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas akhir sebesar 9.487.452.605,49 rupiah, terdiri dari ekuitas awal 9.880.896.414,07 rupiah, surplus atau defisit laporan operasional sebesar 71.996.492,19 rupiah. Koreksi ekuitas lainnya sebesar 23.459.259.699,23 rupiah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. Saldo anggaran lebih awal sebesar 29.432.312.977,58 rupiah. Penggunaan saldo anggaran lebih sebesar 29.433.312.977,58 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 50.423.921,82 rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2024, dan akhirnya saya berharap kiranya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dapat dibahas dalam waktu yang tidak begitu lama sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan berkatnya kepada kita sekalian.